Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Johariajri dari kelas 11 MIPA 5 mau membuat praktikum mengenai percobaan lilin dalam gelas yang berkenaan dengan konsep fisika hukum boiler. Nah, di sini akan saya buat 3 bagian. Yang pertama memperkenalkan alat-alat, yang kedua prosedur pengerjaan, yang ketiga analisis dan deskripsi. Yuk kita mulai ke langkah yang pertama, yaitu pengenalan alat-alat dan bahan. Nah, di sini untuk praktikum yang pertama mengenai percobaan lilin dalam gelas, alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama gelas, yang kedua gelas kimia sebagai wadah air, yang ketiga mistar atau penggaris untuk mengukur ketinggian air, yang keempat piring, yang kelima pewarna makanan sebagai zat yang akan memberikan warna pada proses praktikum ini berlangsung. Yang keenam itu korek api, yang ketujuh lilin sekitar 5 cm, yang kedelapan pulpen dan kertas sebagai sarana mencatat data kuantitatif hasil percobaan. Nah, setelah pengenalan alat-alat, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu prosedur pengerjaan. Sebelum memulai prosedur pengerjaan, langkah baiknya kita harus safety juga supaya praktikum berlangsung dengan aman. Menggunakan dulu sarung tangan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kumpulkan semua bahan yang sudah kita sebutkan di langkah awal. Yang kedua, tempelkan lilin di atas piring. Yang keempat, yang ketiga, masukkan air ke piring. Yang kelima, yang keempat maksud saya beri pewarna makanan. Nah, setelah warnanya merata, kita ukur. Langkah yang kelima, ukur ketinggian dasar piring dengan mistar. Ketinggian air pada dasar piring, tingginya sekitar 0,5 cm. Kita catat sebagai data kuantitatif sebelum percobaan dimulai. Nah, setelah itu, langkah yang keenam, tutup lilin dengan gelas. Wow, ternyata cairannya naik, ketinggian airnya naik. Kita ukur ketinggian airnya menjadi 1 cm. Ternyata ada perubahan. Nah, dari percobaan ini apa sih kira-kira korelasi yang terjadi antara praktikum ini dengan konsep fisika
fisika. Yuk kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu analisis dan deskripsi. Nah, saya akan mengkaitkan dua konsep fisika, yaitu yang pertama konsep oksigen dan konsep hukum Boyle. Yang pertama, untuk konsep oksigen saya akan membahasnya secara filosofis. Tentu saja oksigen sangat memiliki peran penting dalam keberlangsungan makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Oksigen sangat dibutuhkan untuk seluruh makhluk hidup supaya makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya, yang dimana manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan tumbuhan membutuhkan oksigen untuk proses fotosintesis. Makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, bisa mati tanpa adanya oksigen karena oksigen merupakan sumber utama untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, dengan hal ini, apakah ada kaitannya dengan praktikum lilin dalam gelas? Ternyata ada. Lilin akan menyala pada ruangan yang terbuka dan cukup udara, dan akan mati pada ruangan yang sempit atau tidak ada udara, contohnya ketika ditutup di dalam gelas. Nah, hal ini disebabkan karena ketika terjadi pembakaran dalam gelas, awalnya terjadi pengembangan udara. Pada saat yang sama terjadi peningkatan uap air dalam udara. Lilin ditutup dengan gelas akan padam karena kehabisan oksigen. Di ruang tertutup, oksigen terbatas. Hasil pembakarannya berbentuk karbon dioksida mengumpul di gelas sehingga lilin padam karena kehabisan oksigen. Nah, yang kedua yaitu teori hukum Boyle. Nah, kan molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar dari dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas, sehingga terjadi perbedaan ketinggian air sebelum praktikum dan sesudah praktikum sesuai dengan hukum Boyle tadi. Nah, mungkin hanya itu pembuktian yang dapat saya lakukan, praktikum yang saya dapat lakukan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.